Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Manajemen S1. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya yaitu pengendalian biaya overhead pabrik. Di mana presentasi kali ini kami buat yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Angga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asep Saifullah selaku moderator dan ada rekan saya sebagai narasumber Saudari Adela dan Saudari Brigdelita. Baiklah, untuk memperhemat waktu mari kita mulai saja presentasi kali ini. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai materi akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Adela dan Brigdelita. Kepadanya kami persilahkan. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yaitu seluruh biaya yang terkait pada proses produksi dikurangi dengan biaya utama di mana biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Menurut Mulyadi, penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran ini, terdapat 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Yang pertama, kapasitas teoritis, yang kedua, kapasitas normal, dan yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, dan yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Berikutnya, ada jenis-jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini merupakan biaya bahan yang digunakan untuk membantu penyelesaian suatu produk yang jumlahnya relatif kecil. Misalnya itu seperti lem dalam perusahaan percetakan, pernis dan paku dalam perusahaan mebel. Berikutnya, biaya tenaga kerja tidak langsung, di mana biaya tenaga kerja tidak langsung ini merupakan tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Lalu yang keempat, ada biaya reparasi dan pemeliharaan aktivitas tetap pabrik, di mana biaya ini yang dikeluarkan untuk perbaikan dan juga perawatan mesin-mesin gedung pabrik dan juga peralatan pabrik lainnya. Lalu yang kelima, ada biaya asuransi. Pada biaya asuransi ini, biaya yang dikeluarkan untuk membagi risiko yang terjadi dalam proses produksi, biaya asuransi gedung pabrik. Lalu yang keenam, biaya-biaya yang timbul karena penggunaan jasa pihak lain. Pada biaya-biaya yang timbul karena penggunaan jasa pihak lain ini, guna penyelesaian dan juga kelancaran proses produksi, misalnya biaya listrik dan air untuk keperluan pabrik. Lalu yang terakhir, biaya-biaya yang terjadi di Departemen Pembantu Alam, di mana perusahaan yang memiliki Departemen Pembantu, misalnya itu seperti Departemen Bengkel atau Pembangkit Tenaga Listrik, maka semua biaya yang terjadi dalam departemen pembantu tersebut diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. BOP dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah BOP tetap atau Fixed Factory Overhead Cost, yang dimana BOP ini sampai tingkat tertentunya jumlah konstantan, tidak terpengaruh oleh adanya perubahan tingkat produksi. Dan yang kedua adalah BOP variabel atau Variable Factory Overhead Cost, atau bisa dikategori BOP yang jumlahnya terpengaruh dengan perubahan tingkat produksi, volume kegiatan di mana perubahannya sebanding dengan perubahan volume. Yang berikutnya adalah BOP semi-variabel, adalah BOP yang mengandung unsur tetap dan variabelnya jumlahnya terpengaruh oleh perubahan tingkat produksi, tetapi perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Termasuk dalam kelompok diantaranya PPh karyawan yang ditanggung oleh perusahaan, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeriksaan. Yang berikut adalah biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Ada dua. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik langsung departemen, yaitu biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Yang kedua adalah biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, yaitu biaya overhead pabrik yang manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Yang berikutnya adalah contoh soal. Soalnya PT Jaya Bersama menyusun anggaran biaya overhead pabrik sebesar 30 juta. Perusahaan akan menentukan tarif BOP-nya untuk perbebanan pada proses produksi.
Dasar alokasi masing-masing metode yang akan digunakan sebagai dasar pembebanan biaya overhead pabrik sebagai berikut. Yang pertama adalah jam kerja mesin 30.000 JKM, jam kerja langsung 10.000 JKL, unit produksi 20.000 unit, biaya bahan langsung atau 40 juta, biaya tenaga kerja 20 juta. Nah, di sini diminta adalah hitungan jam kerja mesin, jam kerja langsung, unit produksi, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung. Untuk penyelesaiannya, jam kerja mesin sama dengan 30 juta. 30 juta ini didapat dari mana? Didapat dari biaya overhead pabrik tadi yang 30 juta. Maka dibagi dengan 30.000. 30.000-nya didapat dari biaya dari JKM-nya. Jadi hasilnya adalah 1.000 JKM. Sedangkan jam kerja langsung sama dibagi juga dengan biaya overhead pabrik tadi. Jadi 30 juta dibagi dengan 10.000 JKL, maka hasilnya adalah 3.000 JKL. Selanjutnya untuk unit produksi sama halnya dibagi juga 30 juta dibagi dengan 20.000, maka hasilnya 1,500 unit. Yang berikutnya adalah biaya langsung, yang dimana 30 juta dibagi dengan 40 juta sama dengan 0,79 atau sama dengan 79%. Yang berikutnya adalah biaya tenaga kerja langsung yang jumlahnya 30 juta dibagi dengan 20 juta atau sama dengan 1,5%. Ya, atau sama dengan 1,5%. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah biaya overhead pabrik atau BOP adalah seluruh biaya yang terkait pada proses produksi dikurangi dengan biaya utama. Dan di dalam biaya overhead pabrik atau BOP terdapat beberapa karakteristik mulai dari jumlah yang tidak profesional dengan volume produksi dan tidak dapat ditelusuri dan diidentifikasi secara langsung kepada produk atau pesanan. Biaya overhead pabrik atau BOP biasanya muncul dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan yang diperlukan dalam proses produksi. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.